Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saliza Ahmad Wardani dengan nomor induk mahasiswa 2312160. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya pada mata kuliah Web Design Interface yang diampu oleh Pak Albert Yaakob Chandra. Nah, di sini kami ditugaskan untuk membuat website program studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Saksikanlah videonya. Oke, langsung saja di sini website yang saya buat ini dirancang untuk memberikan informasi lengkap tentang program studi sistem informasi. Nggak hanya buat mahasiswa program studi sistem informasi, namun juga untuk calon mahasiswa dan juga masyarakat umum. Nah, di sini saya telah mengimplementasikan berbagai elemen desain modern dan fitur interaktif menggunakan HTML, menggunakan Bootstrap, dan juga menggunakan CSS untuk menciptakan pengalaman pengguna yang prima. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa struktur website dan juga komponen-komponen yang saya gunakan. Nah, yang pertama itu di bagian beranda. Nah, di sini struktur dasar websitenya itu saya menggunakan HTML dengan Bootstrap sebagai framework untuk CSS-nya. Serta saya menggunakan font awesome untuk icon dan juga terdapat file CSS terpisah untuk styling custom, yang dimana dalam file CSS terpisah ini atau CSS eksternal itu saya bisa bebas untuk mengekspresikan desain saya. Dan juga pada website yang saya buat ini itu dapat responsif dengan metal viewport untuk tampilan mobile. Nah, yang kedua itu ada komponen utama website. Yang pertama itu ada action button di bagian atas. Nah, di bagian atas itu ada 3 tombol utama. Yang pertama ada aktifkan notifikasi. Supaya apa? Supaya jika ada update terbaru, berita terbaru, atau pembaruan terbaru, itu nanti kita sebagai pengguna mendapatkan notifikasi. Yang kedua, ada install aplikasi. Nah, yang dimana kita tuh nggak perlu repot-repot gitu. Kita masuk Google, kita ketik website sistem informasi, kan itu memakan lumayan waktu ya untuk menunggu loadingnya, muncul websitenya itu berapa lama. Nah, sehingga saya membuat fitur install aplikasi sehingga kita sebagai para pengguna nanti langsung dapat tinggal klik saja aplikasinya, nggak perlu kita ketik-ketik lagi, nggak perlu kita menunggu-nunggu lagi. Nah, dan yang ketiga itu ada fitur untuk langsung menuju ke SSO UMBY. Jadi sebagai kita para mahasiswa kan kita mesti harus ini ya, kita harus login terus ke SSO. Jadi mungkin pas kita buka website ini nih, kita langsung bisa login ke SSO UMBY. Nah, pada bagian action button ini saya menggunakan icon dari font awesome untuk visual yang menarik dan juga warna yang berbeda untuk setiap tombol. Supaya apa? Supaya kita itu dapat membeda-bedakan, oh ternyata yang warna ini tuh untuk tombol ini, seperti itu. Selanjutnya ada juga navigation bar, yang dimana navigation aku lagi tag video. Hai. Nih saya akan tag ulang ya. Nah, di navigation bar ini itu ada logo MBY dan juga judul program studi sistem informasi. Dan yang kedua itu ada menu navigasi dengan 5 link. Yang pertama itu ada beranda, yang kedua ada tentang prodi, yang ketiga ada profil, yang keempat ada berita, dan yang kelima yang terakhir itu ada kontak. Nah, di sini saya menggunakan desain clean dan juga modern dengan active state untuk halaman yang sedang dibuka. Nah, selanjutnya ada welcome section, yang dimana ini ada ucapan selamat datang gitu, selamat datang di website kita. Nah, dan juga dengan desain minimalis untuk fokus pengguna. Nah, selanjutnya itu ada carousel section. Nah, di sini carouselnya itu ada slideshow gambar menggunakan Bootstrap carousel. Nah, nanti link Bootstrap-nya saya cantumkan di bawah, bisa langsung klik. Di sini carousel section-nya saya menggunakan Bootstrap carousel yang slideshow gambar. Di sini saya menggunakan slideshow gambar menggunakan Bootstrap carousel yang diisi 3 gambar latar, dilengkapi juga dengan indikator untuk tombol navigasi seperti ini, dilengkapi juga dengan indikator dan juga tombol navigasi. Selanjutnya ada ini fitur
prodi section ya. Di sini nanti menampilkan informasi seperti program studi sistem informasi, logo akreditasi dan juga status terakreditasi. Dan juga ada dua pilihan konsentrasi. Yang pertama ada business intelligence, yang kedua ada enterprise resource planning. Dan yang terakhir itu ada layout yang informatif dengan gambar yang mendukung. Nah, di bagian new section itu saya menggunakan grid 3 kolom untuk berita terkini. Setiap berita itu memiliki judul deskripsi. Di sini bagian new sectionnya saya menggunakan grid 3 kolom untuk berita terkini. Yang pertama, setiap berita itu memiliki judul dan juga deskripsi singkat. Ada juga tanggalnya di bawahnya. Juga desain card yang modern dan mudah dibaca. Nah, selanjutnya ada gallery section dengan grid 4 dengan efek overlay. Nah, di mana di setiap gambar itu memiliki caption yang muncul saat di hover. Dan yang terakhir ada menampilkan prestasi dan juga aktivitas program studi. Nah, di bagian footer saya ini ada informasi institusi seperti program studi, fakultas, dan juga universitas. Setelah itu ada copyright nota, copyright. Di bagian footer itu ada informasi institusi, ada program studi, fakultas, dan juga universitas. Di sini ada copyright dan juga layout responsif untuk 2 kolom. Nah, fitur teknis yang penting itu menggunakan Flash Bootstrap untuk layout yang responsif dan juga implementasi grid system untuk pengaturan konten, di mana setiap konten itu terdapat gridnya masing-masing, dan juga efek hover dan transisi untuk interaktivitas. Setelah itu ada optimasi gambar dengan alt text untuk aksesibilitas. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian berita. Nah, yang dimana di bagian berita ini untuk struktur dasar, komponen utama pada halaman berita itu hampir sama dengan halaman beranda. Terdapat 3 action button untuk aktifkan notifikasi, install aplikasi, dan juga SSO. Ini kurang lebih isinya nanti di setiap halaman akan sama seperti ini. Nah, langsung saja ke konten utama yang di bagian berita. Itu ada news section. Itu nanti kita menampilkan 3 berita terkini dengan informasi dengan format yang lebih detail. Nah, berita pertama terdapat judulnya, nanti ada gambar ilustrasi dan juga tanggal. Setelah itu ada ringkasan berita tentang yang ditampilkan di sini. Begitu juga dengan berita kedua dan juga berita ketiga. Itu isinya sama dengan ada gambar, judul, tanggal, dan juga ringkasan beritanya. Nah, setelah itu keunggulan di halaman berita ini itu tampilan beritanya ini yang terorganisir. Ada informasi lengkap untuk setiap berita, visual yang menarik dengan gambar pendukung, dan juga navigasi yang mudah dan konsisten. Selanjutnya kita masuk ke bagian profil, yang dimana di bagian profil ini juga terdapat struktur dasar dan juga komponen utama halaman profil. Ini nanti isinya hampir sama dengan yang di beranda dan juga berita tadi. Dengan konten utama ini terdapat sambutan dari dekan. Nah, itu ada foto dan juga identitas dari dekan, sambutan yang lengkap dengan format yang rapi, menggunakan layout 2 kolom, dan juga pesan formal dengan salam pembuka dan penutup. Setelah itu ada struktur pimpinan fakultas, itu terdapat dekan dan juga wakil dekan lengkap dengan foto, nama, dan juga gelar. Terus layout senteri untuk foto dan juga teksnya. Kedua itu ada sekretaris ketua dan juga sekretaris masing-masing program studi baik informatika maupun sistem informasi. Di sini juga ada struktur organisasinya di Fakultas Teknologi Informasi, dan juga ada nama-nama dan juga profil dosen di sistem informasi. Di sini ada 7 dosen dengan foto dan juga nama serta gelar yang lengkap. Di bagian halaman profil ini saya mengambil contoh dari web Fakultas Teknologi Informasi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Selanjutnya kita masuk ke halaman kontak. Nah, di halaman kontak ini untuk fitur dasarnya itu hampir sama dengan halaman sebelumnya. Untuk konten utamanya di sini ada 2. Yang pertama itu ada informasi
Di situ ada informasi kontak di kolom kiri seperti alamatnya, nomor telepon, email, dan juga website yang resmi gitu. Dengan link aktif ini nanti juga bisa diklik. Setelah diklik, nah nanti akan langsung muncul ke bagian website resmi. Kita kembali lagi. Nah, untuk di bagian kanan itu ada format input yang responsif gitu. Kita bisa mengisi mungkin kritik atau saran untuk website ini atau untuk prodi kita seperti itu. Di sini nanti ada file nama, email, teks area untuk pesan, dan juga tombol submit untuk kirim, yang dimana setiap kolom itu wajib diisi. Selain itu ada Google Maps juga. Nah, di sini Google Maps-nya bisa menampilkan lokasi UMBY dengan fiturnya itu responsif dengan ukuran 100% width dan juga tingginya tetap 400 px dan juga loading lazy untuk optimasi. Nah, di sini mapnya juga bisa digeser kok. Kita bisa geser-geser ya. Kita mau kemana itu bisa enak gitu. Di halaman kontak ini ada juga keunggulan halaman kontak. Di sini ada informasi kontak yang lengkap, formulir kontak yang user friendly, visualisasi lokasi melalui maps, tampilan yang responsif dan modern, dan juga navigasi yang mudah. Nah, di sini di bagian tentang prodi. Nah, di sini saya menggunakan cursor yang bisa menggeser gambar. Di sini ada 3 gambar. Background pertama, background kedua, dan juga background ketiga. Nah, untuk tampilannya, navbarnya ini hampir sama dengan yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini juga ada aktifkan notifikasi, install aplikasi, dan juga login ke SSO. Untuk isinya seperti ini. Di sini ada judulnya, informasi, peringkatnya, selanjutnya juga ada definisinya, visi misi, tujuan, dan juga sasaran, serta profil lulusan. Nah, di bagian ini